saya bukan budak angon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Salam damai seluruh alam. Alhamdulillah kita ketemu lagi teman-teman di konten saya yang ini, dan ini adalah konten dengan saya kasih judul adalah Budak Angon atau Bocah Angon episode 3 ya. Atau mungkin bisa jadi, kalau dibilang terakhir kayaknya nggak terakhir deh. Soalnya nantinya saya melihat bakal ada sesuatu yang hebat di depan yang membuat pemikiran Nusantara ini terbuka kembali soal Bocah Angon. Akan muncul sebuah film layar lebar mengenai Bocah Angon. Semoga terlaksana dan semoga itu bisa lolos sensor. Amin. Di episode 3 ini teman-teman, saya sekaligus ingin menanggapi juga beberapa komen yang ada di video konten Bocah Angon sebelumnya. Ya, tapi sebelumnya saya akan sampaikan bahwa saya tidak bosan untuk menyampaikan ke teman-teman bahwa apapun yang saya sampaikan ini jangan ditelan mentah-mentah, jangan diimani, jangan dipercayai. Yang saya sampaikan hanya sebagai pembuka cakrawala berpikir teman-teman. Silahkan analisa, cari lagi manuskrip yang lebih kredibel untuk sebagai bahan pemikiran, ya. Menyambut Bocah Angon yang sebelumnya, saya sudah sampaikan beberapa ciri-ciri kemunculannya. Dan di kali ini, di episode yang ketiga, saya akan menyampaikan bahwa mengikuti juga ya komen yang ada di video sebelumnya, bahwa ada yang bertanya, Kang, kalau memang Bocah Angon sudah ada, usianya berapa sekarang? Sekitar berapa? Walau alam teman-teman, tapi yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya dapatkan bahwa sebenarnya Bocah Angon atau Budak Angon itu ketika tahun 98 dia masih kecil, masih usia SD. Dan disitulah awal mulai dia tuh hilang. Dalam artian hilang itu berpindah ke pengasuhannya. Dia diasuh sama seseorang yang berbeda. Dia mulai dipingit atau mulai disembunyikan lebih tepatnya. Jadi kalau tahun 98 dia masih kecil, masih SD, mungkin tahun sekarang nih 2019 usianya masih kepala 3 ya, sekitar kepala 3, belum ke 40, masih kepala 3, walau alam bisawab teman-teman. Dan Bocah Angon ini sendiri, si Budak Angon ini sebenarnya memiliki teman masa kecil, yang dimana temannya ini kalau zaman sekarang di era 2019, temannya ini sudah menjadi salah satu tokoh yang termasuk bisa diperhitungkan di Indonesia. Sudah memegang jabatan atau sudah memiliki posisi yang baik lah ya di mata masyarakat. Seperti itu. Kalau kita lihat dari Uga Siliwangi, bahwa kebetulan Bocah Angon atau Budak Angon ini akan diiringi dengan adanya budak janggotan, anak janggotan. Nah, itu adalah siloka sebenarnya. Budak janggotan, anak janggotan itu artinya adalah manusia-manusia yang ibaratnya ini sekarang udah muncul nih, udah muncul eranya masa-masa banyak orang yang hijrah mengikuti sunnah Rasul, memanjangkan jenggotnya, ya. Para habaib segala macam sudah banyak muncul, para ustadz yang luar biasa mumpuni kemampuan ajaran Islamnya itu sudah muncul, sudah ada. Lalu selain budak janggotan, sebenarnya ada satu lagi, kalau di Sunda itu disebut budak buncirung atau anak buncit. Ya, jadi perutnya buncit gitu. Nah, ini ada dua simbolisasi antara budak itu atau orang itu benar-benar anak yang buncit, ya, perutnya gendut, atau hanya simbolisasi. Karena ketika bilang bahwa anak buncireng, budak buncireng atau budak buncit,
Buncitnya itu bukan buncit karena makanan, tapi karena dia terlalu mengikuti hawa nafsu, keserakahan, dan urusan duniawi. Seperti itu. Di kolom komen juga saya banyak mendapati perdebatan. Ini yang saya paling hindari dan saya takutkan. Karena apapun yang saya sampaikan, teman-teman, ini tidak bermaksud untuk memecah belah. Justru ingin mempersatukan. Mari bersatu, bukan masalah dari mana. Bocah Angon atau budak Angon itu muncul. Dari Sunda kah, dari Jawa kah? Lalu satu sama lain saling gotok-gotokan. Ingin memiliki bocah Angon, budak Angon muncul dari sukunya. Teman-teman, di sini saya sampaikan bahwa bocah Angon, budak Angon, ini terlahir dari dua suku yang dipadukan. Dari suku Jawa dan suku Sunda. Oleh karenanya dia muncul sebagai penengah, pemersatu, pendamai, penentram, dan penghilang sejarah kelam buruk masa lalu antara Jawa dan Sunda. Semuanya bersatu. Bocah Angon akan muncul di gunung daerah Jawa. Gunungnya gunung mana? Wallahu alam. Apakah itu gunung di Jawa Barat, gunung Jawa Tengah, Jawa Timur? Wallahu alam. Saya hanya bisa menyampaikan bocah Angon akan muncul turun gunung dari gunungnya. Gunungnya dari Jawa. Banyak juga di video bilang bahwa sudah memunculkan ekspektasi masing-masing. Ada yang bilang bocah Angon itu adalah Kang Diki Zainal Arif. Ada yang bilang bocah Angon itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Ada juga yang bilang bahwa bocah Angon itu adalah Kang Ridwan Kamil. Kalau yang bilang bahwa bocah Angon adalah Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mohon maaf, saya sudah sampaikan juga bahwa mereka berdua bukanlah bocah Angon atau budak Angon, tapi mereka itu berdua sama-sama satria, tapi satria Pambukaning Gapuro untuk menyambut bocah Angon. Gitu. Karena nantinya setelah era kepemimpinan berganti, akan ada masa pemerintahan yang lalim, yang zalim, yang dia memiliki peraturan serba melarang. Masyarakat Indonesia akan banyak terkekang, dilarang. Pada masa kelaliman itu banyak sekali yang mengaku sebagai budak Angon atau bocah Angon. Dan si pemerintah ini, si penguasa ini akan mencari, mengincar si bocah Angon. Siapapun yang mengaku itu akan ditangkap, diburu. Tapi bocah Angon yang asli tidak akan tersentuh sama sekali. Bocah Angon adalah seseorang yang melawan dengan tertawa. Artinya ketika dia melakukan perlawanan, tidak mengindahkan larangan pemerintah, tidak menghiraukan larangan penguasa atau presiden pada saat itu, dia terus melakukan apa yang dia lakukan, yang sudah rutin dan established dia lakukan dengan penuh tawa. Artinya bukan meremehkan, tapi terus-menerus menebarkan kebahagiaan. Ketika orang bertanya, dia akan bisa menjawab dengan memberikan ketenangan dan riang gembira. Bocah Angon ketika muncul dimanapun dia akan memberikan kebahagiaan dan ketentraman. Saya juga baru ingat ini bahwa selain beberapa orang yang tadi saya sebutkan, Kang Diki Zainal Arif, Kang Ridwan Kamil, Kang Deddy Mulyadi, ada juga yang berasumsi bahwa dengan saya membuat video bocah Angon ini itu mengarahkan asumsi atau pemikiran bahwa saya bocah Angon tanpa disadari atau tanpa belak-belakan atau tanpa langsung. Di sini saya tegaskan teman-teman, saya mohon maaf, saya harus menyampaikan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya tidak ada maksud untuk menggiring opini teman-teman mempercayai kalau saya bocah Angon. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya membuka cakrawala berpikir teman-teman. Dan di sini saya sampaikan bahwa saya bukan budak Angon. Ya, sekali lagi saya bukan budak Angon, saya bukan bocah Angon. Tapi insya Allah kalau ketika dia muncul dan saya masih ada umur, saya akan berada pada barisan bocah Angon. Saya akan berkumpul dan bersama beliau. Kenapa saya bisa menyampaikan bahwa saya bukan bocah Angon, saya bukan budak Angon? Karena saya bisa mengacak diri, mengaji diri. Saya masih banyak kurangnya teman-teman, saya jauh dari karakter bocah Angon. Bocah Angon atau budak Angon itu sosok yang sudah sangat tidak peduli dan tidak mengindahkan atau tidak tergoda urusan duniawi. Spiritualitasnya sangat tinggi, dia tidak tergoda oleh harta, tahta, wanita bahkan. Kalau saya masih banyak dosa, banyak kekurangan, hilaf, masih banyak buruknya. Ya, jadi di sini saya tegaskan saya bukan bocah Angon.
dan saya tidak membuat kalian opininya tergiring bahwa mempercayai saya bocah angon. Tidak, bukan teman-teman ya, tolong dipahami. Kemunculan bocah angon akan diawali dari letusan Gunung Merapi, salah satu gunung yang ada di Indonesia yang paling besar. Itu adalah klimaksnya teman-teman, karena rangkaian sebelumnya adalah akan terjadi lagi kasus seperti tahun 98 atau bahkan lebih buruk. Tapi walau alam, saya sendiri tidak mengharapkan itu akan terjadi, tapi kalau memang itu terjadi, harus terjadi karena itu ya sudah menjadi kode dan kodar, keharusan. Sama seperti gini, kita punya bisul teman-teman ya di tangan kita, sakit kan? Ada bisul di tangan kita. Nah ini harus dipecahin bisulnya supaya apa? Supaya sembuh. Sakit. Kondisi Indonesia sekarang ini sudah seperti itu. Peraturan, baik tatanan hukum, norma agama, budaya, semuanya sudah, terutama hukum ya, terutama hukum dan kepemerintahannya sudah sangat tidak kompatibel lagi. Di beberapa lini sudah banyak yang tidak memegang amanah. Bukan masalah kepala pemimpinnya, kepala negaranya, tapi beberapa orang yang memegang pemerintahannya. Dan itu harus sudah dirombak. Sakit ya pasti sakit. Tapi untuk kita berpindah kepada yang lebih baik, maka harus melewati rasa sakit. Karena ketika kita menyikapi, mengilhami rasa sakit, rasa kecewa, rasa duka, sedih, sebenarnya itu adalah jalan Allah memberikan cinta dengan nuansa yang berbeda kepada setiap manusia. Memang harus pecah bisulnya kalau ingin sembuh. Tidak mungkin sembuh bisul tanpa pecah. Bisa Kang operasi sakit nggak? Sama sakit, butuh proses, butuh biaya, malah lebih mahal. Jadi dengan ini, untuk saat ini saya mungkin untuk bahasan bocah angon teman-teman, saya cukupkan sekian dulu sampai menunggu insya Allah akan tayang film bocah angon. Nanti akan saya infokan, insya Allah ya, mudah-mudahan ini menjadi kasanah, menjadi variatif, informasi tambahan untuk kita semua, supaya makin lebih sadar bahwa kita sudah berada pada masanya, supaya kita bisa kembali mengenali jati diri bangsa, jati diri leluhur, jati diri pribadi Nusantara. Seperti itu. Mohon maaf teman-teman kalau ada salah-salah kata. Saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Dan saya juga manusia yang dimana tidak akan ditemukan kebenaran yang mutlak. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia meng-subscribe, like, ya, komen ataupun share. Terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sangat banyak. Ya, buat yang mau subscribe silahkan. Yang tidak apa-apa. Tidak ada paksaan teman-teman ya. Baik, sampai ketemu lagi teman-teman di konten saya selanjutnya. Kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan uploadan saya yang terbaru, maka nyalakan notifikasinya ya. Loncengnya ditekan tuh. Baik, sampai ketemu lagi. Semoga kita semua sehat selalu, semoga kita semua berbahagia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua teman-teman ya. Semoga Allah selalu melindungi, merahmati, dan menunjukkan kita jalan yang lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam.